Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada anak sekalian. Inilah hari pertama kita belajar, tapi pada kesempatan hari ini, Pak Guru ingin sedikit menjelaskan tentang penyakit yang lagi boomingnya saat ini, yaitu Corona. Nah, jadi insya Allah nanti pembelajarannya, insya Allah besok sesuai dengan materi, tetapi ini juga sebenarnya pembelajaran yang perlu kalian pahami. Ya, baik, mungkin langsung saja. Gejala infeksi coronavirus atau yang sering kita kenal dengan corona ya. Nah, ini virus ini menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul itu bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Nah, berikut ini kita saksikan beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Jadi ringan saja. Di antaranya adalah hidung beringus, sakit kepala, nah, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Selain gejala yang ringan tadi, tentu ada juga gejala yang parah. Nah, ini contohnya adalah demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, terus batuk dengan lendir. Nah, jadi batuk disertai dengan lendir. Yang berikutnya, yang ketiga adalah sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Nah, bagaimana pengobatannya? Sebenarnya obatnya ini belum ditemukan, ya, belum ditemukan. Tetapi ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk meredakan gejala infeksi virus. Apa saja itu? Yang pertama, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit. Atau kalau bila perlu ya kita datang ke puskesmas atau dokter praktek ya. Nah, kita segera berobat di sana. Nanti insya Allah dan akan nanti diberikan obat sesuai dengan usia kalian. Yang kedua adalah gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Nah, jadi jangan juga air panasnya yang mendidih, nah, nanti malah melepuh ya. Jadi nanti orang tua kalian akan paham seberapa panas yang pas untuk mandi untuk mengurangi rasa sakit pada tenggorokan dan batuk. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Nah, ini jadi jangan kalau kita sakit, jangan banyak keluar bermain. Ya, karena sakit kalau sering banyak bermain, tentu kita tidak sembuh-sembuh nanti. Ya. Yang berikut adalah perbanyak asupan cairan tubuh. Nah, jadi makan yang bergizi. Jadi jangan makan cemilan-cemilan yang membuat badan kalian gemuk atau malah tidak sehat, makanan tidak sehat. Jadi makanlah yang kira-kira banyak asupan gizinya. Ya makan buah-buahan misalnya ya, sayur-sayuran. Ya. Yang berikutnya, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat, yaitu puskesmas misalnya ya, ataupun bisa ke dokter praktek. Nah, kita nanti bisa berkonsultasi di situ ya.
Bagaimana cara pencegahannya dari coronavirus atau corona ini? Yang mungkin bisa kita lakukan adalah apa? Sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Saya lagi, Pak ulangi. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Jadi ya paling tidak mungkin 1 jam cuci lagi dengan sabun, ya. Nanti cuci lagi, apalagi setelah kegiatan bermain kalian. Nah, itu setelah bermain langsung cuci tangan dengan bersih ya, dengan air mengalir tentunya. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Nah, itu biasanya kan kalau keringatan langsung dilap saja. Nah, atau pegang atau batuk langsung apa, tangannya kotor langsung ke muka. Nah, usahakan hindari. Kalau ingat langsung stop, ya, hindari. Cuci lagi tangannya baru ke muka, tangannya apa yang mau disentuh ya, gatal atau apa. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Nah, ini kalau kita datang ke apa berkunjung ke teman atau saudara kita yang sakit, usahakan hindari. Toh, walaupun kita tidak datang, kita telepon, bahkan kita perlu doakan itu lebih baik juga, tidak salah juga ya. Hindari kontak langsung. Yang berikutnya adalah hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Nah, jadi kalau yang punya unggas liar, anjing misalnya, jangan sampai nanti langsung kontak langsung, ya, atau memegang mulutnya dan sebagainya, atau dicium-cium, ya. Yang berikutnya adalah membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Nah, jadi apa yang sering kita gunakan, yang sering kita pegang, usahakan itu juga dicuci, dibersihkan, disterilkan, ya, dengan sabun, dengan apa alkohol dan sebagainya. Yang penting apa yang sering kita gunakan, nah, usahakan juga dicuci. Misalnya sepeda, ya, sering gunakan sepeda, nah, cuci itu pegangan tangannya, ya, walaupun tidak kotor, ya, atau yang lain-lainnya. Yang berikutnya adalah tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisunya dan cuci tangan hingga bersih. Nah, jadi saat kita bersin, usahakan apa mulutnya ditutup, hidungnya kita bersin, nah gini atau begini ya. Nah, nanti setelah itu bersin harus cepat-cepat kita cuci tangan. Jangan sampai bersin mulutnya terbuka, terus di depan kita ada orang lain, ya. Nah, itu usahakan jangan seperti itu. Yang berikutnya adalah jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Sekali lagi, kalau sakit tadi itu adalah banyak-banyak istirahat, ya. Jangan keluar rumah malah bermain, sakit-sakit ya. Semangatnya, padahal sakit. Nah, malah harus banyak-banyak istirahat. Kalau sakit, usahakan istirahat di rumah. Yang berikutnya terakhir adalah kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Nah, pengguna masker itu walaupun tidak sakit, karena ini wabah, tentu kita harus menggunakannya, apalagi di keramaian, ya. Jadi selalu gunakan masker. Misalkan maskernya juga jangan 1 hari tidak pernah dicuci. Jadi kalau masker kain kita gunakan, nah, kita cuci lagi, kita gunakan lagi, ya. Dan itu harus memang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari kita. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang Pak Guru sampaikan sedikit pengetahuan tentang virus corona. Sekali lagi, mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir, ya, segera pulih, sehingga kalian, kita semua bisa berkumpul di sekolah, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan Bapak, Ibu gurunya, ya, ceria kembali, bertatap muka kembali, belajar normal seperti biasa. Tentu sekali lagi, semuanya tergantung usaha kita bersama. Jadi kalau mau cepat selesai corona ini, ya kita semua harus berusaha, ya, menjaga kesehatan lingkungan kita, ya, berusaha mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah, ya, sehingga kita terbebas nantinya di
dari virus corona ini. Mungkin itu yang perlu Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya. Dan terakhir jangan lupa setiap kegiatan difoto ya, nah, dengan senyuman ya. Nanti mungkin pesat pembelajaran, saat tugas ya. Nah, nanti boleh difoto ya, mau sama kakaknya atau orang tuanya. Nah, jadi sekali lagi tetap berpakaian sekolah, seragam sekolah ya, seperti biasa. Jadi jangan berpakaian baju kaos ya. Kalau bisa nanti difoto kegiatannya. Mungkin itu yang perlu Pak Guru sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.